Pernah gak sih kamu merasa stuck di satu titik hidup? Bukan karena gak punya pilihan, tapi karena terlalu takut buat memilih. Entah itu soal pindah kerja, mulai bisnis, nembak gebetan, atau bahkan sekedar ngomong jujur ke atasan. Kita semua pernah ada di fase itu, fase dimana keputusan terasa seperti bom waktu, salah langkah meledak. Tapi di sisi lain, kalau enggak diambil-ambil juga, ia tetap meledak karena waktu terus berjalan. Nah, disinilah pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan. Karena jujur saja, keputusan berani itu bukan berarti nekat, tapi berani menanggung kemungkinan dari apa yang kamu pilih. Dan di dunia yang serba cepat kayak sekarang, terlalu lama mikir justru bisa bikin kamu kehilangan momentum. Jadi gimana sih caranya bisa lebih berani dalam mengambil keputusan? So simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Banyak orang gagal mengambil keputusan karena mau menunggu sampai rasa takutnya hilang. Padahal rasa takut itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Rasa takut itu justru penanda kalau kamu sedang mau melangkah keluar dari zona nyaman. Kalau keputusanmu nggak bikin sedikit deg-degan, bisa jadi keputusanmu terlalu kecil. Jadi bukan hilangkan takutnya, tapi latih dirimu buat tetap melangkah meski takut. Ingat, keberanian bukan tanpa rasa takut, tapi tindakan meski takut. Salah satu alasan orang nggak berani ambil keputusan adalah takut gagal. Tapi kalau kamu lihat lebih jauh, gagal itu bukan akhir, cuma bagian dari proses penyaringan. Setiap keputusan, entah hasilnya bagus atau jelek, selalu kasih pelajaran. Bayangin aja kalau kamu selalu menunda karena takut salah, berarti kamu juga menunda kesempatan buat belajar lebih cepat. Orang sukses bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka sering mencoba dan cepat memperbaiki arah. Kadang kita terlalu sibuk mikirin apa yang akan terjadi, padahal belum juga ngapa-ngapain. Otak kita punya kebiasaan aneh, makin lama menimbang makin banyak skenario negatif yang muncul. Solusinya, jangan langsung loncat ke keputusan besar. Mulai dari langkah kecil yang bisa kamu kontrol. Misalnya, kalau ragu pindah kerja, coba dulu eksplorasi lowongan dan ngobrol sama orang di bidang itu. Dari situ kamu bakal dapat clarity tanpa perlu langsung lompat ke jurang ketidakpastian. Sering dibilang ikuti kata hati, tapi hati aja nggak cukup. Kamu perlu juga logika buat menyeimbangkan. Kadang intuisi itu muncul dari pengalaman bawah sadar, tapi kalau nggak diimbangi pertimbangan rasional bisa jadi impulsif. Cara idealnya, dengarkan intuisi sebagai alarm awal, lalu pakai logika untuk mengkonfirmasi. Kalau dua-duanya sepakat, jalan. Kalau masih bentrok, beri waktu sedikit untuk refleksi, tapi jangan terlalu lama sampai akhirnya cuma jadi wacana. Ini pertanyaan pamungkas karena seringkali yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tapi penyesalan karena enggak pernah mencoba. Bayangin kamu 10 tahun lagi, lihat ke belakang dan sadar kamu enggak pernah ambil kesempatan itu. Padahal kamu bisa. Keputusan berani bukan tentang memastikan hasil, tapi memastikan kamu enggak hidup dengan andai saja. Dan percayalah, orang yang berani melangkah walau salah arah pun tetap lebih berkembang daripada yang diam di tempat demi merasa aman. Setiap kali kamu mengambil keputusan dengan berani, kamu sedang melatih otot keberanian itu. Semakin sering kamu melangkah meski takut, semakin mudah buat melangkah lagi di masa depan. So, jangan tunggu momen sempurna, karena keberanian gak datang dari keajaiban, tapi dari latihan berulang-ulang. Kadang keputusan berani itu sesimpel bilang, ya udahlah, aku coba dulu aja. Karena pada akhirnya hidup gak akan menunggu orang-orang yang ragu-ragu. Berani mengambil keputusan itu bukan tentang siapa yang paling nekat, tapi siapa yang paling siap belajar dari apapun hasilnya. So, lain kali kamu dihadapkan pada pilihan besar, ingat satu hal, takut itu manusiawi, tapi menunda selamanya itu rugi cuy. Tetap semangat.